mulnya ini, totalnya ya, keluarnya, plitnya. Nah, space tadi dikatakan berapa tadi? 380 ya. Nah, di antara dua ini, jadi ini jadi atau ini aja lah. Sorry. Ini gambarnya gini. Ini berapa tadi? 360 ya? Kalau nggak salah 360 tadi. 360. Nah itu. Iya. 360. Nah ini tempat insert kalian di sini maksimum ini. Ya. Jadi, nah kalau notok ini kan ya notok artinya ya gini lah, gitu ya. Gambarnya salah. Nah gini, mepet-mepet gini. Ini semuanya 360. Jadi kalau amannya kalian main di sini, mungkin ya 300 gitu ya. 300. Malah di sana disarankan 280 aja gitu. Nah, jadi ini yang saya sebut dengan insert. Ini insert mode. Nah, ini yang Anda rancang nih. Gitu ya. Nah, jadi ini space-nya ini. Jadi kalian punya space hanya tidak lebih dari 280 ya. 280. Kalau 300 sudah natap ini kan lubang, ini sudah lebar ya. Jadi mesti ada jarak. Nah, insertnya ini insert mold ya. Jadi produk-produk kalian itu adanya di sini. Jadi misalnya saya sebut gini ya. Ini 4 ya misalnya gitu ya. Gitu. Nah, nanti kan kalian ini kan dari depan ya. Jadi masuknya dari sini tengah-tengah terus nanti dia bisa bisa ke sana gitu ya. Nah, tergantung dari layoutnya. Nah, kalian bayangkan saja ini 280 berarti nanti geser lagi dari tepi ke tepi ini praktis jarak itu makin kecil. Oleh karena itu tidak mungkin kita pakai semuanya ya. Jadi tadi disarankan. Nah, ini maksudnya tie bar gini. Ya, ini plat mul plate namanya ya. Jadi yang di luar aja. Ini maksimum dia. Kalau tadi ditulis 500 sekian itu mungkin maksimum. Nah, yang kita punya tuh nggak sampai 500 setengah meter, itu mungkin sekitar 45 aja karena takutnya goser. Jadi nanti Anda mainnya di sini. Ini namanya insert mold. Nah, inilah yang Anda rancangan Anda di sini. Nah, nanti kalau sudah selesai ya, atau artinya sudah selesai rancangan Anda, ini nanti dikunci gitu ya, dibaut gitu, ada pemegangnya. Nah, gitu. Jadi dia nggak bisa lepas. Nah, nanti kalau Anda ganti model atau ganti benda, ini diputar atau dilepas pemegangnya, itu terus diambil seret ya, terus masuk lagi. Gitu ininya caranya ya. Jadi kalau kita lihat tipe itu, maka maksimum tadi ya 280 sudah mentok ya. Artinya kalau 280 kan antara ini kan 360 katanya. Nah, ini 360 di antara ties bar. Dia malah nyebutnya di antara ini ya, bukan poros ini ya, sumbu ke sumbunya ya. Nah, ini cuma 360. Nah, berarti kan kalian harus di sini mainnya. Gitu. Nah, jadi ini adalah space untuk kalian meletakkan KPT ya. Mau 2 misalnya gitu ya enggak apa-apa ya, nggak bisanya. Mungkin saja hitung-hitungan NOC 2 kalian itu bisa 100 gitu, tetap
tapi begitu kita masuk ke layout, nah ini yang akan membatasi. Nah, balik lagi ke Jeffrey, tadi kan clamping force-nya tidak memenuhi ya, karena NOC-nya kebanyakan. Nah, jadi kamu cek lagi layout-nya kira-kira masuk berapa. Nah, itu ya, itu sebagai verifikasi bahwa tempatnya emang nggak ada, walaupun dia kuat tapi tempatnya nggak ada gitu. Ya, kenapa dia kuat? Mungkin karena dia tipis gitu ya, kuat ya. Tapi jadi sama kayak orang ini kurus, ini gemuk gitu ya. Nah, kalau orang kurus nempel nih banyak bisa. Ya, kalau kalian berdiri orang kurus kan bisa jajar 10 gitu. Tapi begitu orang gemuk cuma 7 atau 8 orang gitu. Jadi ya tetap kapasitasnya adalah 7 atau 8 itu. Ya. Jadi NOC-nya segitu. Ya, ada pertanyaan yang lainnya juga sama. Ini sekarang saya jelaskan ya supaya enggak keliru. Kalau toh masih keliru enggak apa-apa, nanti di minggu depan Anda sudah tidak salah lagi. Gitu Jeffrey? Ada pertanyaan Jeffrey? Ya, saya mau tanya Pak. Ya. Berarti yang punya saya itu yang NOC-nya 18 itu berarti terlalu banyak. Berarti saya perlu Ini apa ya? layout dulu. Layout. Gambar layoutnya dengan SolidWorks. Kemudian kamu kasih space ya. Kita lihat space-nya. Saya cek space tadi ya. Saya stop share. Coba kamu stop share ini. Share. Iya Pak. Share Space tadi. yang tadi ya Pak. Ya. Nah. Ini. Nah, kita lihat ya. Clamping tonasenya sudah ada ya. Space between tie bars. Tidak ada yang tadi itu. Mesinnya. Iya. Karena kalau ini mesinnya. Space between tie bars di clamping injection ya. Nah, itu kan 360. Itu kan antara itu lubangnya itu tie bars itu ya. Tie bar itu ini tie barnya gambarnya nih. Yang hitam-hitam itu loh Jeffrey. Yang lainnya sama ya. Hitam-hitam ada titik 4-nya loh, ada titik 4 putih-putih loh. Nah, itu tie bar itu. Iya Pak. Bisa Jeffrey tahu yang di tengah-tengah? Iya. Coba kamu tunjukkan. Ada 4 itu loh, bulat-bulat itu loh. Iya. Jadi biar teman-teman lainnya tahu. Kursormu. Iya. Ya, kok bukan itu? Itulah. Ini ya. 4 itu loh ya, 1, kanan, 2, 3, 4. Nah, itu tie bar itu. Nah, jadi mold kalian tuh harus di antara tengah-tengahnya itu. Itu tie bar itu tidak boleh tidak boleh dihilangkan karena dia yang memegang itu. Kan dia gini ya. Nah, berarti kalian punya space 360 itu di situ, di antara sisi tie bar satu ke yang lainnya. Dan dia segi 4 ya. Naik ke 360 ke horizontal 360, vertikal juga 360. Ya, makanya diberi maksimum mold height yaitu kemungkinan gitu ya, itu tingginya maksudnya rodok ini ya. Jadi melengsai gitu ya. Jadi tinggi kemudian itu. Nah, kalau kalian segi 4 itu kan enggak mungkin 380. Nah, jadi di antara itu, jadi kalian bisa ngitung dari tie bar ke moldnya tuh mau kasih space berapa. Misalnya 5 cm atau 50 atau 25 ya, jaraknya. Nah, dari situ Anda punya space untuk layoutnya KVT. Di sini sudah enggak ada ya. Jadi Anda lihat di sini maksimal mold height jadi tingginya ya minimum 50. Kalau 150, kalau di bawah 150 kan eman. Terlalu kecil maksudnya. Oke ya.
Yang lainnya ada pertanyaan? Jadi yang penting di sini adalah selain injection pressure di atas ya, atau pulsation rate, nah itu Anda lihat clamping injectionnya, ya. Dimensinya, nah, kemudian ini ya. Dan pengertian space tie bar itu penting sekali. Kalau itu sudah ada, maka kalian bisa merancang. Nah, Pak, jadi balik lagi, kamu punya space, katakanlah mau kalau 300 mepet enggak, nah nanti dilihat 300 kali 300, nah terus kamu masukkan tutup botol samponya ke sana, berapa bisanya. Nah itulah jadi NOC yang aktual. Nah NOC aktual itu kamu masukkan ke rumus yang tadi, berapa clamping force yang dibutuhkan. Nah kalau dia di bawah 900 kilonewton maka aman. Tapi kalau dia di atasnya maka jumlah KVT tersebut harus dikurangi lagi sehingga space masuk dan tonase cukup, gitu ya. Iya. Ya gitu. Yang lainnya sama ya. Jadi pola pikirnya sama. Jangan sampai Pak saya tidak ngerti Pak. Kalau ada mungkin ini sebelum saya ini masuk ke ini ada pertanyaan? Pak, mohon maaf mau tanya. Silakan. Tadi yang menentukan insert mold itu ada aturannya enggak, Pak? Maksudnya kan tadi Kalian itu yang ngerancang. Jadi yang penting space ini space between tie bar itu. Nah, di antara itu yang kalian harus ini. berarti kita boleh milih di bawah 360 itu, Pak ya? Karena Ya harus milih. Ya, itu kan mepet itu. Kan di space tie barnya gini, kalau karena mepet itu kan enggak mungkin. Oh. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Merancang itu tolong gini deh. Ini mudah-mudahan Anda mendapat ilmu atau saya enggak mau ngomong ilmu sih. Pola pikir perancang yang benar ya. Saya lihat banyak mungkin kita belum bisa merancang ya. Saya coba kamu ini. Begitu kita dikasih space ya, jarak antara satu dengan yang lainnya. Bulat ini 2, jarak ke sini ini ya. Space bar ya, tie bar itu kan ini gelondongan gitu. Nah, kalian kan tidak mungkin mengambil seluruhnya. Nah, itu rumahnya tie bar lah, kegeser. Nah, jadi kalian harus main di tengahnya itu. Nah, berapa yang tengahnya inilah yang Anda rancang. Ya, jadi tidak ada rumus. Jadi kalian harus punya sense of designer. Nah, ini sense of designernya kalian punya gampangnya ya. Kalau kalian masuk ke nyari cost, cari cost lah. Ya, kalau cari cost, ukuran kamarnya 2x2, aduh saya punya 2x2 kan temboknya sudah, kan tidak mungkin seluruh tembok kan kalian pakai. Nah, ya kan masih ada rongganya untuk jalan dan sebagainya. Nah, jadi bed yang Anda pasang di sana kan tidak mungkin sama dengan lebar dan panjang dari kamar itu. Persis gitu ya pola pikirnya. Oleh itu maka kalian harus punya bed lebih kecil dari lebar dan panjang kamar. Ya segitu itunya ya, itu perancangan. Jadi pola pikir perancang. Ya deh ya. Jadi kalian bisa ngitung-ngitung kira-kira saya berikan jarak terlalu jauh juga nggak bagus, kan rugi, nggak efektif, mepet nanti rusak bolongnya gitu loh ya. Jadi Anda nggak bisa meletakkan si cetakannya itu kotak terus dimasukkan gitu deh ya, dimasukkan ke dalam. Nah, itu diikat tadi yang saya sebut ada pengikat 4 itu. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Mumpung ini ya, saya kira itu paling penting dalam perancangan, bukan hanya mul aja ya, dimanapun kalau Anda ngerancang nanti mungkin PM-nya sudah lewat, PM-nya atau elemen sudah lewat, tapi kan kalian tidak pernah melihat produk ininya, menghitung kan sebenarnya ya. Perencanaan elemen mesin kita kan masih ngitung aja. Harusnya sudah ada bentuk yang namanya
morfologi produk gitu ya. Ya gitu yang nggak dapet ini ya. Dulu saya mau ngajar tapi 4 kelas yang nggak mungkin gitu ya. Jadi di elemen mesin itu ada ilmu bentuk susunan komponen itu ada namanya morfologi produk. Oke, ada lagi pertanyaan deh? Supaya ke depan tidak salah lagi ya. Sekarang salah, tidak masalah ya. Saya kira juga lebih baik salah sekarang daripada salah nanti. Ada yang tanya? Saat ini belum, Pak. Belum ya, oke. Artinya diam ngerti loh ya, ada diam turu, ini bahaya. Ya, jadi semangat. Saya kira ya mudah-mudahan motivasi saya ini memberikan motivasi kepada kalian untuk menjadi perancang dan tidak harus mold desain tapi yang lain-lain juga saya kira sama ya. Baik nanti kalau Anda ngambil KE, desain, metalurgi pada saat mau buat produk-produk itu susunan produk itu betul ya. Bahasa gambarnya adalah gambar susunan. Nah, ya. Itu gambar susunan. Jadi kalau di elemen mesin ada namanya morfologinya ya. Jadi bagaimana ngelepasnya, bagaimana masangnya. Nah, itu kan gambar susunan itu nanti ada toleransinya, ada ini, numpuk jadi satu itu. Itu menarik sebenarnya, tapi di mesin ITS atau di mesin Indonesia itu belum ada. Adanya cuma di Jerman, di Jepang juga enggak ini. Karena mereka sering membuat mesin misalnya ya. Jadi kalau banyak negara itu banyak membuat mesin, morfologi atau bangunan mesin itu penting. Nah, kalau kita kan beli mesin, jadi sembuh. Gitu. Oke, gitu. Silakan Jeffrey, saya kira itu ya Jeffrey. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, berarti ketika di layout juga pun punya saya itu memang tidak memungkinkan ya seperti yang saya tunjukkan tadi. Berarti saya harus kembali ke NOC-nya lagi ya, Pak, untuk dihitung supaya di layoutnya itu baik. Kok NOC kok dihitung? NOC kan sudah dihitung. Iya, Pak. Ya, yang lainnya juga sama ya. Jadi supaya ini mungkin ngomong saya terlalu cepat. Jadi iterasi itu adalah iterasinya 2 ya. NOC setelah dihitung maka Anda masuk ke perhitungan clamping force. Didahului dengan tekanan ini ya. Tekanan aktual dan sebagainya. Setelah itu Anda mau menghitung clamping force. Nah, jika clamping force itu lebih besar daripada clamping force yang tersedia di mesin, itu artinya perancangan Anda tidak memenuhi syarat, gitu ya. Iya. Nah, apa yang harus dirubah? Jumlah NOC-nya, kan gitu kan? Yang lainnya kan tidak boleh dirubah, ya. Iya. Karena ya jumlah NOC, jumlah KVT-nya itu. Nah, untuk mengetahui perubahan jumlah KVT, maka Anda lihat layout. Jadi space yang ada, persis saya ngomong kamar tadi. Space-nya itu seberapa. Nah, Anda buatkan layoutnya, ya. Taruh dia dengan software supaya tidak salah, ya. Kalau Anda pakai tangan kayak tadi saya kan bisa salah, ya. Software, space-nya ada berapa. Nah, space itu ditentukan oleh tie bars tadi, ya. Jadi Anda tidak boleh mepet dengan itu 360 kan tidak mungkin, bolong-bolong gini kok, ya. Nah, jadi Anda harus main di tengahnya itu. Nah, oke. Pak, saya berani ngambil jarak dari sisi spacebar ke tengah itu berapa? Katakanlah saya ambil 30 mili, Pak, berarti 3 cm. Nah, 30 cm, maka terkuranglah dia 60. Berarti space yang Anda ambil adalah 300, kan gitu kan? Nah, 300 dengan 300 kali 300 berapa KVT yang bisa saya letakkan di sana?
Tetapi tentu saja KVT ini tidak boleh dempet. Nah, dempet kan tidak bisa dicetak. Kan harus ada Cooling. jarak atau selah di antara KVT. Kemudian Anda harus menginjek dengan runner. Kan kira ya belum ada runnernya dan sebagainya. Nah, runnernya kan dari gini, space Anda gini, ya, gitu ya. Mudah-mudahan kelihat ya. Iya, Pak. Nah, itu baru Anda tentukan NOC ini bisanya masuk segini. Jadi itu adalah verifikasi satu. Dengan NOC yang Anda dapati dari layout, balik lagi dihitung. Dihitung apanya? Clamping force-nya. Nah, dihitung clamping force-nya. Jika masih, ya, berarti kan dual verifikasi kan? Iya, Pak. Jika masih clamping force-nya yang terjadi itu lebih besar dari yang tersedia di mesin, Anda turunkan lagi NOC-nya. Tidak lagi boleh yang itu. Nah, berapa? Hingga dia memenuhi. Artinya lebih kecil clamping force yang terjadi daripada di mesin. Nah, itu iterasinya. Iya, Pak. Ya. Iya. Nah, kalau sudah lebih kecil, NOC-nya masuk, maka Anda lanjut ke pendinginannya. Gitu loh, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Jelas ya? Nah, itu enggak jelas, aku sudah ini habis ini. Nah, ya, Iya, berarti Anda belum ini ya. Bukan Anda, kalian yang lainnya juga sama loh ya. Ojo Jeffrey itu aja ngerti, yang lainnya juga sama. Ya, kalau ada nanti pertanyaan yang sama, saya suruh Jeffrey yang jelaskan. Oke. Ini kebetulan Jeffrey yang tanya asalnya, bukan dia yang begini ya. Jadi wajib yang lainnya menjelaskan kepada temannya supaya tidak bolak-balik. Oke, gitu Jeffrey dan lain-lainnya. Ada lagi? Sudah? Belum ada, Pak. Oke, kalau sudah, Jeffrey tunjuk siapa untuk selanjutnya. Dan kamu stop share. Saya stop share ya, Pak. Tunjuk aja. Kamu ini semua harus jalan nggak? Mbak Putri, Pak. Saya, Pak. Ya, supaya semua pintar loh ya. Ojo. Ya, saya ingin kalian tuh jago semua lah. Karena hingga sekarang yang ya oleh die making di Indonesia itu masih ITS mesin yang masih dijagokan. Mudah-mudahan seterusnya gitu loh. Bukan karena saya ya, artinya kalian-kalian ini termasuk yang jago-jago di DAES. Karena punya ini, ya siapa? Putri. Bentar, saya tutup pintu dulu nih, tukang saribut. Oke, Putri silakan. Ya, selamat pagi Pak London dan teman-teman. Jadi untuk perancangan mold design, saya akan membuat mold design dari produk namanya Jolly Box. Nah, Jolly Box-nya sendiri itu bentuknya seperti ini. Dia dari merek Lion Star. Untuk dimensinya seperti ini, saya dibagi dua dimensinya. Yang tadinya sekitar 18 cm, saya bagi dua jadi sekitar 9 cm. Mana volume produknya itu kurang lebih 24,176 cm3 dan volume runnernya sekitar 10%, itu 2,4 cm3. Lalu untuk spesifikasi mesin injeksi, saya pakai yang A di sini. Dan untuk perhitungan NOC 5, saya pakai volume injeksi mesin itu 121, lalu dibagi dengan volume produk yang sudah dihitung ditambah dengan volume runner. Lalu totalnya menjadi 4 cavity. Namun di sini saya karena mold yang akan saya buat itu berukuran 180 x 180, makanya bisa memuat dua barang, di mana barangnya ini panjangnya sekitar ya dua produk panjangnya sekitar 9 cm dan lebarnya sekitar 5 cm. Di sini ada runner
runner sepanjang 2 cm. Setelah menghitung NOC 5 dan layout cavity-nya, saya akan menghitung PAC-nya, di mana PAC sama dengan Fs dikali Fp. Untuk wall thickness, saya mengambil sekitar 2 mm atau 0,2, atau 2 berarti 0,2 cm. Maka di sini Fs-nya adalah 7 kg per cm kubik. ya. Sedangkan Fp-nya, untuk perhitungan Fp seperti ini. Jadi dari runner 2 cm, lalu setengah produk ini sekitar 4,5, lalu tambah dengan 5 cm, lalu totalnya menjadi 11,5 cm. Lalu kita cari PAC-nya didapat 80,5 kg per cm pangkat 2. Setelah itu luas proyeksi produk bentuknya kotak, maka hanya 9 cm dikali 5 cm, yaitu 45 cm. Lalu untuk clamping force-nya, karena tadi walaupun NOC yang saya dapatkan 4, namun berdasarkan layout hanya muat 2, saya memakai NOC-nya di sini 2. Jadi 80,5 kg per cm dikali dengan 45 dikali dengan 2, maka totalnya 7.245 kg atau 7,24 ton, yang mana itu lebih kecil daripada clamping force mesinnya. Jadi untuk mold design ini seharusnya bisa dilakukan. Mungkin sekian. Ya, coba balik lagi Putri yang pertama. Nah, ini. Sebentar. Yang tadi. Ya, ini komentar aja dulu. Ya, orang mesin membuat produk itu satuannya milimeter, ya. Nah, kamu lihat ini. Spesifikasi mesin itu kan tidak ada sentimeter, ya. Ya, semua ini kecuali size ini theoretical aja, yang lainnya milimeter. Walaupun otak kita sentimeter ya, tapi tetap di gambar itu memang mesin itu dipakai milimeter. Kenapa? Karena dia mesin sebenarnya, ya. Oke. Itu komentar aja, nanti kalau diganti tinggal ganti 10, 90 gitu ya. Jadi 0,2 cm itu tidak ada, jadi 2 mili gitu ya. Oke, terus berikutnya ini, nah kamu ngambil space berapa nih? 180 mm. 80 ya. Ini ukurannya berapa itu? Kalau saya jejer 4 itu tidak bisa. Kalau jejer 4 tadi saya hitung minimal 240 mm. Oh gitu ya. Ya mungkin nanti bisa dibikin 240 biar muat 4 sih. Jadi pas di 4 cavity. Ya, ini gini, apa namanya? Saya komentar aja ini, tapi jangan ini. Ini kalau gini memang model ini. Jadi tukang itu memang gitu, yang dilihat space dulu, ya. Tapi kalau perancang atau desainer itu menghitung dulu, baru lihat itu dia, ya. Oleh karena itu maka kita ikuti perancangan aja dulu. Jadi logikanya, ya kalau ini adalah space yang dilihat ya, tapi space ditentukan dulu, nggak apa-apa, hanya saja memang nggak bolak-balik gitu ya, nggak bolak-balik. Tapi perancangan adalah kita ngitung dulu. Dengan hitungan ini dicek ke lapangan, masuk enggak, gitu loh ya. Jadi kita seringkali tidak melihat lapangan dulu. Di insinyur kan gitu ya. Jadi ngitung dulu. Nah, makanya saya ajarin ngitung dulu. Walaupun nanti itu sebenarnya bukan ngitung dulu, itu bareng sebenarnya ya. Jadi jejer gitu, jadi paralel gitu. Jadi NOC ini, nah kali kamu cek di itu. Di apa namanya, ke mesin, masuknya berapa dia, supaya kita tahu sebenarnya bisa ya. Maksudnya gini, jadi kita bicara tentang efektif nggak. Jadi kalau terlalu sedikit kan rugi ya, kalau banyak nggak bisa. Nah ini seberapa dia, nah ini optimasinya itu yang dilihat dari itunya, iterasi itu maksudnya. Nah kalau kamu mau langsung masuk ke layout, itu pasti selesai. Tapi
belum tentu efektif, belum itu tentu ekonomis. Nah, jadi desainer itu bicaranya teknis dan ekonomis gitu ya. Nah, kalau ini apa namanya, tidak bicara tentang teknis, jadi ekonomis enggak, pokoknya langsung ini masuk gitu ya. Nah, oleh karena itu maka tolong dibalik ya, walaupun nanti pola pikirnya ya dalam kesehariannya begitu. Nah, jadi NOC-nya 5, kamu langsung masuk ke itu tadi, perhitungan clamping force dan sebagainya. Jika NOC ini dalam arti secara teoritis masuk, maka dicek layout-nya masuk enggak, gitu. Karena kita di meja dulu gitu ya bahasanya. Bahasa desainer di meja dulu dihitung, di ini, kemudian dia cek lapangan. Itu bahasanya. Ya, setelah itu selanjutnya di lapangan dilihat, oh space tidak cocok, kalau gitu saya turunkan, nah terus dihitung. Bisa jadi ya, kamu bilang tadi 4 tidak masuk, 3 bisa enggak, nah gitu ya. Nah kalau 3 miring-miring atau gimana, nah gitu ya, barangkali ya. Nah itu yang dikerjakan oleh si desainer. Itu Putri ya. Kalau kamu pakai NOC 2 berapa itunya? Seharusnya sama sih NOC 2 kalau nggak NOC salah. 2 tadi 4 juga? Pakai 121 juga, iya sama. Oh 121 ya. Itu. NOC 2. Tadi teman-teman kan pakai NOC 2 ya. Memang 2 dan 5 itu hampir boleh dua-duanya. Yang mana aja boleh kok itu. Tapi yang menentukan memang nanti layout memang. Jadi decision-nya emang layout. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ini kan saya cari spesifikasi mesinnya di internet Pak. Jadi ukuran minimum moldnya itu saya cari 250 kali 250 Pak. Mungkin itu bisa diganti ukuran moldnya si Putri dari 180 ke 250 kali 250. Soalnya yang dari Bapak itu hanya ada space between tie bars-nya aja Pak. Ya makanya ini kan boleh kita merancang ini boleh kok ya. Jadi, oh iya. Ya, jadi dia ini kalau kalian melihat di kampus itu dia bolong. Lubangnya tuh ya ada lubang, ukurnya sekian-sekian. Nah, kalian mau lebih persis dengan itu atau lebih kecil itu boleh. Kalau mau lebih kecil ya supaya enggak panas gitu ininya, space bar-nya dan panas, maka Anda buat ini ada rongga. Nah, rongga itu jadi bisa setengah senti atau 50 mili gitu ya. Nah, jadi itu boleh. Nah, kadang-kadang juga ditambahi kayu di tengah-tengahnya supaya tidak panas. Nah, jadi kita diberikan kebebasan oleh ini kan makanya mesinnya ada mesin ya. Nah, itu boleh. Jadi kalau Putri pakai 250, saya kira ya asal ini aja. Tadi kan kurangnya 360 saya bilang ya. 300 pun bisa, hanya saja terlalu mepet. Nah, kalau 250 mungkin tidak masalah. Gitu Putri. Sehingga tidak terlalu sedikit gitu maksudnya. Ya. Artinya kita melakukan iterasi supaya kita dapat produktivitasnya tinggi, karena kan injection molding itu adalah makin banyak cavity-nya makin bagus. Tapi mesinnya aman gitu lah maksudnya, ya. Ya ini yang plastik itu begitu ini ya. Dan perancangan apapun sebenarnya begitu. Ya. Oke gitu Putri ya. Jadi coba usulan tadi yang kan 250 Pak. Nah, ya boleh aja. Malah tadi saya bilang 300 barangkali masih bisa 300 gitu ya. Cuma panas dia nanti. Platnya panas. Kalau platnya panas berarti kan kalian harus memberikan chiller atau angin gitu ya kepada mesinnya. Ya itu nanti di lapangan ya. Oke, berarti mudah-mudahan bisa lebih ya. Karena ukuran produkmu berapa? Ukurannya sekitar 9 kali 5 Pak. Lumayan besar sih. Ya, 90 kan kecil ya. 90 ya kalau 250 bisa 4 ya. Iya bisa. Oke, ya coba 250 bisa 4.
Tapi jangan lupa dihitung ininya clamping force yang terjadi, dan dia harus lebih kecil dari 90 gitu, 900 kilonewton ya, 90 ton itu. Oke gitu Putri ya? Ya Pak, siap. Oke. Jangan nyebut barang ya, produk ya. Ya. Oke, terima kasih Putri. Kamu tunjuk siapa? Maukah? Siapa? Bentar. Ya, kamu boleh tunjuk siapa aja. Ini kan semuanya harus jalan. Yang berikutnya kan sudah agak cepat, karena di awal kan sudah saya jelaskan. Mas Gio Ini udah siap. presentasi ini sekalian ini menjelaskan. Gio, oke. Iya. Kamu panggilnya Gio apa Gio? Gio, Pak. Oh, Gio, oke. Oke, silakan Gio. Ini produk saya ini Pak, tutup celengan, dan ini gambar produk saya ini yang di kiri yang gambar asli, yang kanan setelah digambar di SolidWorks. Dan ini desain 2 dimensi. Gio, sebentar. Kamu saya suruh nyari istilah bahasa Indonesia celengan itu apa bahasa Indonesianya? Oh, saya sudah nyari di KBBI online sih Pak. Celengan tetap celengan gitu Pak. Oh gitu, oh iya. Pokoknya ada an-nya ya, kalau nanti celeng aja kan beda lagi dia. Iya Pak. Oke, lanjut. Ini untuk ukuran untuk dimensi dua dimensinya, dan ini tanpa atas. Satuannya apa itu, Gio? 5,73. Ini milimeter Pak. Oh, milimeter. Iya Pak. Oh iya. Ya dijadikan 6 apa-apa lah. Ya enggak apa-apa lah ya, karena ini ya. Kemudian ini spek mesinnya. Oke, mesinnya karena spek mesinnya yang di sini ada sebagian kurang lengkap Pak. Jadi saya cari spek mesin yang lengkap yang ini ya. Ini dia nih. Aslinya ini. Jadi saya berpacu pada ini Pak. Jadi saya minimum mold dimensinya itu 250 x 250, platennya 540 x 540. Ya. Ini aslinya nih. Di kampus ya ini. Cuma saya di rumah enggak berani ke kampus. Oke, good. Terus lanjut. Kemudian menghitung NOC-nya dari perhitungan software, kita dapatkan volumenya dapat. Software gimana Bu yang ngitung software? Dari SolidWorks Pak, langsung dihitung sendiri gitu volume Pak. Jadi nggak perlu hitung. Volume dah, bukan NOC-nya, volume dah maksudnya. Oh, bukan mau menghitung NOC-nya Pak. Ya, kamu bilangnya NOC saja. Jadi volume ya. Oke, lanjut. Ya. Kemudian setelah diketahui dari volume produk, bisa didapatkan volume runner sekian, dan menghitung luas proyeksi produk pakai diameternya 69 mm, dan luas proyeksi runnernya 10% dari AP. Kemudian dapat dari NOC 1 itu 0,11, dan didapatkan dari NOC 2 itu 6,7. Jadi cavity yang dipakai itu 6. Ya. Kemudian ini layout dari cavity-nya. Dan ini itu sebentar. Jarak antar cavity berapa itu? Oh, itu udah saya hitung juga Pak dari software. Iya, berapa kok 80,5 Pak. Itulah ujungnya. Enggak, sisi-sisinya. Oh, sisi-sisinya ini Pak. Itu nak nyenggol lah gitu. Itu piro? Saya nggak hitung sih Pak ini. Ya, nggak usah dihitung, mau dilihat. Itu penting ya. Kenapa? Karena harus ada ini selah. Karena dempet kan nggak oleh. Iya Pak. Ya, COVID kan nggak oleh dempet. Jarak. Ya, Gio dicek ya. Iya Pak. Yang mudah-mudahan cukup itu. Kalau hanya 1 mili, ya itu namanya nggak cukup. Karena di sela-sela itu ada pendingin gitu. Ya, mungkin lupa. Batas minimumnya berapa Pak? Antar itu cavity. Ada pendingin di sana, jadi ada pendingin diameternya 10. Nah, itu mungkin sekitar 30-an itu. Oh, iya.
jarak antar produknya itu loh ya. Iya, Pak. Ya iso kowe papat tok isone. 6 mungkin ndak iso. Rasanya gitu. Feeling saya tapi ya. Ini nggak bisa dihitung sekarang ya? Oh enggak ya, di Saya masih softwarenya. buka software, Pak. Ya, agak. Oh ya, ntar aja. Oke. Ya nanti dicek lagi. Ya, saya guessing kok 4 itu. Baik, Pak. Ya, di apa namanya di SolidWorks atau di Inventor ya ketok, oh bisa, nah, tapi jaraknya cuma 5 mili ya. Ini 5 mili ya dempet itu. Ya, dempet nanti apa namanya plastik yang di kiri ke kanan melok nanti gatut nanti. Ya, oke, good. Terus? Kemudian untuk mencari flow path-nya itu saya asumsiin X-nya itu 50 mm dan Y-nya itu 15 mm. Ya. Kemudian didapatkan PAC-nya itu 121,8 kg per cm kuadrat. Yang didapatkan clamping-nya itu 27,147 ton. Dengan 6 itu ya. Iya, Pak. NOC loh, jangan no ya. Oh, NOC. C-nya besar. Number of cavity. Ya, kamu kan nulisnya di depan kan NOC. Oke. Nah, nanti dicek ini 6 ini apakah bisa ya. Kalau nggak bisa paling guessing saya 4. Ya. Oh, baik. Artinya dihitung-hitungnya kan masuk 6 ya. Oh, Oke, baik. lanjut. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Ada pertanyaan, Kyo? Tadi kenapa kalau seandainya nggak cukup nggak bisa 5 gitu, Pak? Ya terserah gue, kan boleh 5 boleh. Kalau 6 nggak cukup bisa turunkan satu-satu. Atau dimensi, kalau seandainya nggak cukup, Pak, dimensi moldnya ini saya gedein sedikit. Ojo, gue itu ngawur ya. Kayak kamu punya kamar loh. Kamar kan tidak bisa digede, no. Yang bisa mau ciliknya kan dipanmu atau tempat dudukmu kecil. Karena ini sudah space tidak bisa di apa-apain. Ya 250 sudah ini nih ya. Nah tadi kalau sudah ada di situ 250 berarti kan lebih baik kita ikuti itu. Bisa saja kita ngarang 300 gitu ngarang tapi dia sudah mengguessing 250 aja ya kita ikuti aja itu. Ya, artinya dia mungkin ngasih space ada lubang angin-angin di antaranya sehingga apa namanya insert mold dengan base mold tidak nyentuh langsung sehingga dia tidak terlalu panas. Jadi ada angin-angin di sela-selanya itu. Biasanya sih ada angin-angin memang ya. Jadi kita ganjel dulu masangnya ganjel-ganjel dengan kayu-kayu gitu, nah, kita pasang krek gitu. Nah, setelah itu kayu itu boleh dilepas. Kalau nggak dilepas kayunya mungkin nanti jadi ini dia gosong. Sehingga ada angin-angin di antara lubangnya itu tadi, lubangnya base mold dengan insert moldnya. Mudah-mudahan paham maksud saya ya. Jadi ini rongga, kemudian rongga itu space-nya adalah mungkin 300, tapi ini kalian diarahkan untuk 250 supaya ada space diantaranya sehingga panas itu tidak langsung ke ini kan panas ya, insert mold kalian itu panas betul, itu 200 kok, 200 derajat lelehnya itu ya. Nah, jadi supaya moldnya enggak base moldnya enggak panas. Kalau base moldnya panas itu ruangnya dipanas betul. Cepat guru gue. Oke, gitu ya. Ya mending NOC-nya diturunin. Ya, daripada space ininya dinaikkan. Ya. Gitu, Gio? Iya, Pak. Oke, kamu tunjuk siapakah berikutnya? Ya, ke depan mestinya lebih cepat ini yang next ini, ya, karena sudah mengerti ini ya. Problemnya ya. Nah, mudah-mudahan kalau ya. Ya, silakan. Yuk. Abi, Pak. Apa? Abi, oke, Abi. Ya, Pak. Izin share screen. Ya, silakan.
Apa sudah kelihatan, Pak? Udah. Ya, selamat pagi Pak dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang produk saya, itu berupa corong. Sebentar ya. Corong itu mesti ujung sama itu mesti juga ada nyerongnya. Kalau dia lurus nggak bisa ditarik, Dek. Oh, ada ini ya Pak ya? Iya, nah, coba lihat corong Anda di rumah. Oh ya, nanti Ujung saya sama ini pangkal ketemu yang itu mesti beda. Ada sudutnya ya Pak ya? Iya lah, itu sudah. Kenapa demikian? Karena dia bisa ditarik. Kalau enggak ini nariknya setengah mati. Oh ya, nanti saya Nah, perbaiki Pak saja, gambarnya. tapi kulitnya, ya. Iya Pak. Ada dirubah sedikit ya. Oke, nanti saya rubah. Ya, silakan. Untuk produknya. Lalu untuk saya hitung volumenya volume produknya ketemu 7,5 cm3 dan volume runnernya sekitar 10% dari produknya, yaitu 0,752 cm3. Untuk perhitungan jumlah cavity teoritisnya saya pakai NOC2, ketemunya 14 cavity Pak. Oke. Lalu untuk ukuran moldnya saya pakai 300 kali 300 Pak. Soalnya kan tadi space between tie rotate 360. Jadi saya buat di bawah itu. Itu muatnya cuma 9 Pak. Maksimalnya. Dempet ini 9 ya? Iya 9 Pak. Dempet itu. Enggak boleh dempet, iya. Dek. Kayak dempet lah itu nyambung jadi satu itu. Corong banyak corong jadi satu. Oh, ini terlalu dempet ya Pak ya? Lihat ini. Iya. Oh ya, nanti coba saya perbaiki lagi Pak, biar nggak terlalu dempet. Oke, ini Dek. Langsung aja saya sampaikan ukurannya tadi Geo tadi 250 dipakai. Kemudian jarak antar corong dengan corong itu betul-betul dijaga 30 ya. Ya, oh ya. Ya, ini kan digambar bisa aja, tapi kalau nyatanya enggak bisa. Karena kalau mepet dia ke samping isinya. Iya, Pak. Ya, jadi corongmu dempet nanti. Oke, lanjut. Tuh, ini untuk flow path-nya, Pak. Ya. Lebih seperti ini. Jadi, hitungnya itu yang 105 itu tadi ini, panjang dari titik tengah ke titik tengah gini corongnya. Ya, ke lingkaran ya. Ya, ke lingkaran. Ditambah 5 mili ke samping dan 5 mili itu ke jari-jari atasnya. Ya. Sama 34 sama ditambah 45,343 itu sisi miringnya, Pak. Ya. Totalnya 19,43 cm. Untuk ketebalannya saya pakai 1,5 mili, jadi faktor tebal dindingnya itu 13 kg per cm3. Oke. Lalu untuk ini salah, ini harusnya 9 cavity tekanan injeksi dan clamping force 9 injeksi. Untuk tekanan injeksinya saya ketemunya 252,6 kg per cm. Ya. Jadi nggak mungkin 9 ini ya. Iya Pak, nanti saya benerin lagi. Tapi Hitung-hitungnya berapa deh? Hitung-hitungnya NOC 9. Iya, ini hitungan 9 cavity Pak. Oh iya. Ya kan nggak mungkin kan itu. Ya berarti ini interaksi pertama. Kalau lihat 856 dengan 900 kan sama aja. Dan ini bahaya, ya toh. Kalau sekali injek selesai sudah, nggak bisa dipakai lagi. Oh. Kan sama ini ya, jebol dia nanti ya. Oh berarti, ya Pak. Ya, sebentar. Jadi FAC-nya itu kan 856,8, katakanlah 857. Dan kan tinggal diselisih sedikit. 2 kali injek atau setengah hari udah habis mesinmu ya. Nah, harusnya jauh lebih kecil. Supaya jauh lebih kecil, maka NOC-nya diturunin kan? Iya. Ya. Nah, makanya tadi diatur lagi NOC-nya. Space-nya tadi kan salah. Kita ambil 25, bukan salah ya. Terlalu lebar kita ambil, mungkin 250.
kemudian jarak antar produk sisi-sisinya ya. Itu diberi sekitar 30 mm atau 3 cm supaya ada jarak ya. 3 cm ya lumayan itu. Ya. Atau mungkin 25 itulah, 25 mili gitu ya. Ya, atau paling mepet itu 20 mili itu mepet sudah. Karena di antaranya ada pendingin, diameter pendingin itu kira-kira 10 mili. Ada lubang itu untuk mendinginkan mold. Jadi bisa kamu nanti ini NOC-nya di layout-nya dicek lagi ya. Iya Pak. Ya, kalau flow fat mungkin tetap sama karena kan dia jarak itu. Ya, atau mungkin lebih kecil lagi dia karena kan 250 ya, makin space-nya makin kecil, jadi posisi dari masing-masing KVT akan tambah dempet. Dan flow fat mungkin akan tambah pendek sedikit tapi. Ya Pak. Mungkin nanti saya perbaiki lagi Pak untuk geometri. Ya memang tergantung dari ininya space-nya tadi. Kalau 250 space jadi kalian sudah bisa. Flow fat-nya sudah berapa itu. Ya. Nah, ini kan karena 300 mungkin flow fat di kepanjangan. Jaraknya itu ya. Ya Pak. Oke. Sudah tahu yang salah ada yang perlu diperbaiki di mana deh? Jadi pertama geometri ininya nggak lurus, jadi isi sudut. Terus layout-nya ini isi jarak ini terlalu mepet, diperbaiki lagi biar ada jaraknya. Ya minimum 20 lah minimum itu pun ya saya guessing itu mungkin kira-kira 25. Ya. 20 kemepet-mepet itu ya. Ya panas-panas dikit enggak apa-apa lah gitu ya. Ini kan ini. Seringkali di apa namanya? Di pabrik jika produk ini tidak terlalu presisi dia berani mepet. Ya kayak corong ini kan enggak presisi, ya harus berani mepet lah gitu. Iya, Pak. Jelek-jelek dikit yang penting bentuknya dan ukurannya ketemu sudah gitu ya. Nah, kalau produk-produk itu produk bagus misalnya tempat obat dan sebagainya orang-orang milih nih atau botol minuman ini enggak mau dia. Oke ya. Ada lagi? Sudah itu aja. Oke. Saya Ya, silakan tunjuk siapa deh? Arif Pak. Siapa ya, Pak. siapa? Saya Pak. Mohon izin untuk share screen ya Pak. Kamu panggilnya Ari siapa? Ari titik. Arif Pak. Arif Wicaksana. Ya, Pak. Nah, soalnya yang depan itu panjang jadi enggak kebaca. Oke. Oh iya Pak. Oke. Selamat pagi Pak. Jadi ini tugas saya. Produk yang akan saya buat waktu minggu pertama saya bilang akan buat helm Pak, tapi kayaknya terlalu sulit Pak untuk membuat lubang-lubang ya Pak. Ya ada apa-apa. Jadi ya, saya ganti jadi dulu, biar ini Pak. Saya ganti jadi ini barang ini enggak payu loh, Dek. Saya masih punya nih Pak satu. Iya, masih enggak payu lagi. Kamu cari toko yang enggak ada lagi. Iya Pak. Ya, tokonya diganti toko HP. Iya. Ini saya buat. Oke. Yang mana kamu buat ini? Yang ini Pak, rumahnya. Oh, kayak rumahnya saya sarankan tidak. Itu sangat lebih mudah daripada kuis itu. Kalau saya sarankan tutupnya aja. Saya juga sempat ini Pak, saya buat dua-duanya, tutupnya sama rumahnya, gitu, jadi gitu. Ya kalau gitu produk. Boleh kamu gambar dua-duanya, tapi kamu hitung tutupnya aja ya, supaya ada ininya deh. Ada profilnya Pak. Itu pakai kalau iya, Pak. Kalau casing itunya aja rasanya kok kuis aja enggak gitu kok. Iya Pak. Ya. Tapi mohon maaf Pak. Iya, lanjut dulu ya Pak. Ini jadi gambarnya untuk ini saya pisahkan si tempatnya sama tutupnya Pak, perhitungannya. Oke. Cuman untuk saat ini yang saya sudah selesai baru di yang rumahnya aja Pak, yang bagian ininya. Tapi saya sudah mulai
sudah ada gambaran buat tutupnya sama sudah dapat Oke. volumenya. Gitu Pak. Nah, oh ya Pak. Oke, lanjut, Dek. Oh ya. Nah, ini dapatkan volume produknya itu sebesar 6.600.334,7 mm pangkat 3 kubik. Dan ini spesifikasi mesinnya Ya. yang dikasih Bapak, dan lanjut ke perhitungan Indonesia-nya. Di volume produknya tadi kan sudah dapatkan 1.630 itu Pak. Nah, itu dikali 10% dapatkan volume runnernya, dan volume loss proyeksinya dapat dari aplikasi Inventor tadi. Kemudian saya mencari NOC-nya dan didapatkan di NOC 5 setelah mencari di beberapa rumus NOC, karena data yang diketahui pun lengkap di NOC 5. Setelah itu dimasukkan, dapat cavity-nya 6,72, jadi 6 cavity. Oke. Nah, terus ini layout-nya. Layout cavity-nya 80 ya? Iya Pak, 80. Nah, terus jarak dari pinggir produk ke pinggir batas base mold itu di 15 mili Pak, ini jaraknya. Itu 35. Oh, itu sampai ke ini Pak, sampai ke diameter, sampai ke pusat. Ya, diameternya berapa? Diameternya 40 Pak, maaf. 40 ya? Iya Pak. 40 berarti kan 40. R-nya 20, sisanya 15 gitu ya? Iya Pak. Ya. Dan jarak antar produknya itu, gap-nya ada tadi. Ya, dihitung berarti. Oh ya. Tadi 20 juga Pak. Sekitar 20. 15 maaf Pak, 15 juga. Wow. 15. Ya, 15. Jadi enggak ada pendingin di antaranya. Oke, enggak ini. Ya wes, enggak apa-apa lah. Iya Pak. Atau kalau kamu mau aman lagi, ini dikurangkan ya Pak. 180-nya dilebarkan. Oh gitu. Misalnya 200 atau maksimum 250 seperti Gio bilang gitu ya. Oke, ya Pak. Ya, sehingga space-nya ada, tetap cavity-nya tetap banyak ya Pak. Nah, kamu bisa melebarkan itu. Iya. Jadi aman intinya. Iya Pak. Kalau 15 antarnya itu jika dia panas, nah itu kamu tidak bisa ngasih apa-apa. Iya Pak. Ya, itu kan panas itu. Iya Pak. Nanti kamu akan menghitung dinding ya, diameter temperatur dinding cavity itu nanti tinggi. Kalau kita space-nya lebih lebar, maka dia temperatur dinding cavity-nya mungkin lebih rendah. Dan itu lebih mudah ini kontrolnya. Ya, ini pengalaman, tapi kalian kan belum pengalaman ya. Iya Pak. Oke, nanti kalau mau tambahkan 200 sampai 250 gitu ya, kemudian space-nya itu di kan longgar kan, jadi bisa kamu santai. Iya Pak. Ya. Oke, dengan NOC itu masuk clamping force-nya masuk? Dapat Pak. Ini kan dapatkan tekanan injeksinya pakai tebal produknya itu 2 mili. Dapat wall thickness factor-nya 7, dapat tekanan injeksinya 560 Newton per centimeter persegi. Terus dapatkan clamping force-nya segini Pak. 55 ya. 55,816 ton. NOC-mu 8. Tadi NOC-mu berapa? 6 Pak ya? NOC-nya 8. Maaf Pak, salah ketik ini. 6 Pak. Saya typo. Tapi 6 apa 8? 6 Pak. Hitung-hitunganmu 6. 6 Pak. Ini yang terakhirnya di rumusnya saya salah ketik. Oke. Typo Pak, maaf. Ya, itu 55 ya. 55 Newton. Jadi setelah 56 Newton itu 90. Iya. Bukan 900 ton loh. 90 ton loh. Oh, 90 ton Pak. Iya, itu 900 salah. Iya, 90 ton Pak. Maaf. Ini juga iya, 900 ton itu gede banget mesinnya. Iya Pak, salah ketik Pak. Ya, jadi kalau itu kan setengahnya, setengah kurang ya. Iya Pak.
Oke. Ya, Paling oke lah. untuk Ini saat masih ini, perencanaan, saya kira enggak inilah ya. iya Pak, saya Orang mungkin enggak depannya, berani. Ya. oh iya, akan lanjut ke bagian tutupnya Pak, nanti dibuat profilnya seperti yang tadi digambar di depan tadi. Ya, layoutnya kan sama toh, ya, Untuk kurang tutupnya. lebih lah. Iya Pak, layoutnya kurang lebih sama karena ukurannya mungkin tipis, tidak tipis. Oke, Mungkin sudah nanti dari saya Dek, itu Pak. kamu ngitung ini saya kira enggak apa-apa pakai dua-duanya, tetapi nanti pada saat berikutnya saya kira jangan dua-duanya, nanti kebanyakan ini Oh iya Pak. tugas. Yang ingin kan saya berikan adalah dasar ada pola pikirnya aja, dan pada saat simulasi kamu pilih yang tutupnya aja ya. Nanti kan masuk Oh iya, ke simulasi saya. Masuk simulasi dengan Moodflow itu tutupnya aja. Iya Pak. Ya, supaya ada seninya, nanti akan beda-beda. Kalau hanya itu rumahnya, jadi nanti itunya enggak seni. Iya Pak. Simulasimu kurang seni. Itu maksudnya. Iya Pak. Jadi variasinya enggak Nanti, ada. Pak. Ya. Iya Pak. Ya, oke. Walaupun enggak salah maksud saya ya. Iya Pak. Oke. Ya hitung-hitungnya sudah kadung di sini ya tetap dilaporkan, tapi nanti pada saat simulasi, kamu masuk simulasi, kamu jelaskan untuk simulasi yang akan disimulasi adalah hanya tutupnya saja. Hasilnya seperti apa, gitu ya. Iya Pak. Oke. Oke, saya kira Iya, Pak. gitu ya. Ada penanya, Arif? Sinyalmu jelek, Arif. Ya, sinyalnya merah. Sinyalmu itu, Arif, sinyalmu merah. Tadi jadi itu untuk tidak ada Pak, tidak pertanyaan. Oke. Mohon maaf Pak. Ya, sinyalmu nggak kuat kayaknya. Saya coba matikan. Videonya matikan aja videonya. Oke, kalau tidak ada, Arif bisa nunjuk siapa? Nunjuk Mas Agastya, Pak. Ya, Mas Agastya. Baik, Pak. Ya, silakan, Dek. Doorstopper. Waduh, ini ganjel ya? Iya Pak, saya jadi akhirnya mendesain pengganjal pintu Pak, yang biasanya ada di pojok dekat dinding Pak. Ya, supaya enggak natap ya? Iya, biar nggak natap tembok gitu biasanya Pak. Oh, oke. Terus saya buat model 3D menggunakan SolidWorks. Ini ukurannya belum saya cantumkan seluruhnya. Oke. Terus ini dari spesifikasi mesinnya. Ya. Dari SolidWorks bisa didapatkan di sini Pak untuk volume bendanya, volume produknya. Di sini bisa didapatkan Cavitia sebanyak 8 menggunakan NOC 2. Lalu ini layoutnya saya ini menurut saya masih salah Pak, karena saya belum menghitung dengan jelas, soalnya saya melalui hitungan ini Pak, jadi cuman lewat gate terus langsung ke benda kerja ya Pak, ke produk ya Pak, jadi nggak melalui sprue sama sumber yang lainnya itu nggak saya hitung Pak. Runner ya Pak. Ya.
Terus ini tapi dari sini masih masuk spesifikasi apa? Rumusmu salah deh. Itu loh, FHC nggak ada G, itu si Tony juga salah tadi. Oh. Iya, coba kamu lihat tuh dimensinya, kamu kalikan, ini kan nggak ketemu kilogramnya. Iya toh? Nggak ada G-nya deh. Iya. Nggak ada rumusnya G, nggak ada. Ya. Oh iya Pak, nanti saya perbaiki lagi. Itu diperbaiki ya. Iya Pak. Otomatis nanti itu FHC-mu jadi bagi, karena saya nyebutnya 10, bagi 10 berarti 22, bukan 200 ya. Iya Pak. Itu cilik jadi sak ton itu udah masih salah dah. Ya. Iya Pak. 10 kalinya soalnya ya. Iya. Oke, lanjut. Udah Pak, sampai situ aja Pak. Oke, layoutmu gimana? Layoutnya belum? Coba. Layoutnya masih salah Pak. Ini melebihi dari 180 Pak. Boleh kok sampai 250 boleh. 180 sampai 250 boleh. Kalau lebih kecil dari itu kan itu rugi. Oh iya Pak. Kamu bisa pakai 250, naikkan juga boleh. Itu hanya saja dicek lagi, coba jumlah KPT-mu berapa tadi Dek ketemunya? 8 Pak. 8 ya. Nah, 8 masukkan persamaannya, clamping force-nya berapa kan gitu kan, dengan NOC 8. Iya Pak. Nah, jika kalau dia lebih kecil, berarti clamping force-nya masuk. Kemudian layout, nah layoutnya ini dinaikkan ke 250, katakanlah gitu ya. Jadi iya Pak. Kalau mau 180 juga nggak apa-apa. Jadi enggak terlalu masalah, cuma eman gitu ya, maksudnya space-nya. Karena produk ini kan tidak presisi sekali ya. Iya. Ya, artinya dia ganjel aja dan enggak ada sliding di antara duanya, itu kan enggak ada. Kayak helm, nah kalau helm itu kan presisi dia, kalau bengkok titik kan kepala kita sakit. Iya Pak. Karena ini ganjel ya, ganjel mungkin enggak terlalu presisi, jadi naikkan 250, kemudian persamaan tadi salah, diperbaiki. Ya. Iya Pak. Oke, apalagi ya yang ini? Mungkin ada yang kamu tanyakan? Saya mau nanya Pak, untuk ini yang minimum mold height-nya ini apa ya Pak? Ininya dari mesin ini, kalau kamu pakai mold yang ukurnya 150 boleh, ya boleh, maksudnya dia mau boleh, ada space-nya segitu. Tapi kalau lebih kecil dari 150 kan rugi. Tingginya mold lah, jadi tingginya. Nah, 150 lah sak mini. Nah, padahal mesinmu gede gitu loh. Nah, jadi kalau lebih kecil dari ini sudah kena nozzle apa dia gitu loh. Jadi minimum sekian. Orang memakai biasanya adalah yang paling tinggi. Iya Pak. Ininya, tangkupannya itu loh ya. Nah, tangkupannya. Jadi ujung ke ujungnya ya, tinggi ini 180, 380 ya. Atau paling pendek 150. Karena kalau lebih pendek daripada itu udah ini nozzle sudah nggak ketemu lagi. Nozzle-nya besar kemudian dimakan oleh nozzle, jadi nanti mulutnya malah nggak ketok gitu ya. Iya, ada nozzle ya. Nah, gitu maksudnya. Jadi tadi si Giovanni kan mencari lagi lebih ini yang betul, ini kan cuma dikit aja. Yang betul itu tadi itu ada gambarnya macam-macam itu dia disarankan 250 cetakan kalian itu. Iya Pak. Ya.
250, berarti kan 380 itu luarnya, nah 250 di dalamnya. Nah, yang Anda hitung, ada yang Anda rancang adalah cetakan yang di dalam, yang disebut dengan insert mold. Kalau 380 tetap gitu ya, ini sudah rondongan gitu ya, misalnya mold base-nya segitu juga. Ya, ini datanya kan cuma ini terbatas. Yang betul datanya atau komplit datanya adalah di Giovanni. Nah, itu nanti minta ke Giovanni, nanti di-share ya di grup ya. Ya, biar yang lainnya tahu maksudnya ya. Karena yang saya juga punya cuma ini aja, yang di laptop. Kalau aslinya di itu foto tadi itu. Kamu dapat dari mana, Gio? Nyari dari Google, Pak. Oh, dari Google malah ya. Yang betul itu tuh, ada warna itunya, warna merahnya itu. Aslinya itu aslinya. Oke, Dek. Gitu. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Pak, jadi kalau pembuatan insertnya itu di manufaktur itu gimana, Pak? Insert itu kotak itu aja, Dek. Insert mold itu kotak gitu. Kotak persis kayak mold tapi dia bisa diganti-ganti. Jadi mau misalnya KVT kamu gak berubah, nah insertnya ditarik, nah itu kamu buat lagi. Nah, makanya layout itu adalah gambarnya insert. Seperti itu, gambar limamu itu insert itu. Coba klik. Nah itu yang tengah ini. Nah ini insert mold ini kotak ini. Ya. Oh iya, Pak. Ah ini, jadi ini persis kayak gini. Nah, jadi insert mold itu ini. Jadi ini bisa diganti-ganti. Misal kamu rubah bentuk produkmu tidak kotak lagi, misalnya tirus. Nah, jadi yang gambar kuning itu bentuk tirus. Nah, bikin lagi baru. Cetakan tuh ada rongga cetakannya ya. Jadi kayak pernah lihat orang bikin kue itu, kue apa namanya, kue apem gitu. Atau kamu pernah lihat orang kamu beli putu? Iya, pernah, Pak. Ah, putu kan dijojo-jojo, nah kayak gitu dijejer-jejer kayak gitulah modelnya. Ya, tapi ini ya yang ini kue apem. Atau kamu lihat ini orang bikin terang bulan. Nah, terang bulannya banyak itu jejer kayak gitu. Ya, jadi cetakannya ya kotak, cetakannya kemudian bulat-bulat terang bulan, kan ada terang bulan cilik-cilik loh. Ya, sewuan apa piro harganya. Kamu pernah lihat enggak? Nah, pernah Pak. ya. Kalau Surabaya sini banyak ada ya. Jadi anak-anak kecil itu suka terang bulan kecil-kecil. Harganya 1000-an. Jadi jejer banyak dia bikin ya, satu kotak itu ditangkup. Nah, cuma dia bundar, kalau ini kan di segi 4 ya. Yeah. Mudah-mudahan kebayang. Coba juga tadi kalau ini supaya lebih ada bayangan, kamu internet diklik internet ya, cetakan kayak apa rupanya ya. Banyak kok ya, ada di informasinya di internet banyak. Ya. Karena COVID gini kan kalian harus main sinyal terus ya, nyari internet terus. Sumber yang otentik adalah internet, enggak ada lagi yang ini. Buku kadang-kadang enggak ketemu ya. Oke, Dek, gitu. Itu salah ya rumusnya, diperbaiki. Iya ini, Pak. Nanti saya perbaiki lagi, Pak. Ya, kalau enggak ada pertanyaan silakan kamu tunjuk siapa. Itu masih banyak tuh, Bahrudin, Dorothea, Rafli, Kevas, Pak. Kevas. Iya, Pak. Oh, saya nyebut Dorothea, ternyata Kevas. Tes, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, kurang dekat aja mic-nya. Iya, Pak. Ini mic-nya agak rusak, jadi suaranya agak pelan. Ya. Ya kamu yang bunga aja. Kalau ya, Pak. Ya, asal tidak dimarahi ibu kamu. Oke, silakan lanjut, Dek. Oke. Baik, Pak. Saya akan memulai presentasi tugas saya.
Jadi produk yang akan saya buat adalah ini Lego blok kotak yang terbuat dari plastik. Ya, ada bunder-bundernya juga. Terus berdasarkan spesifikasi mesin yang saya dapat dari Excel, itu clamping force-nya 900 kN dari 900.000 Newton dan injection pressure-nya 218 MPa. Itu setara dengan 21.800 Newton per centimeter kuadrat. Terus berdasarkan spesifikasi produk ini saya lupa ngasih dimensi. Jadi ini ukurannya 30 mm kali 30 mm, tingginya sekitar 15 cm. Terus ini untuk bundaran-bundarannya diameternya itu kemarin 7,5 ini, tingginya sekitar 5 mm. Setelah saya hitung AP-nya itu ketemu 9 cm. Terus itu bisa luas proyeksi runner, AR-nya diambil 10% dari AP sekitar 0,9 cm. Dari AP dan AR dari AP saya bisa menemukan PR. Terus untuk perhitungan selanjutnya adalah perhitungan NOC1, di mana NOC1 ini itu rumusnya setelah saya hitung itu ketemunya 0,458. Ya. Kemudian saya lanjutkan ke perhitungan NOC2. Perhitungan NOC2 ini yang nanti hasilnya bisa menentukan jumlah rongga produknya. Jumlah cavity-nya itu ketemu 6,1 kan. Ya. Terus, nah ini sudah saya gambar cavity-nya, cuma kan ini tadi saya melakukan kesalahan perhitungan, Pak. Jadi hitungan kemarin itu saya ketemunya 4, sekian. Tadi setelah saya hitung lagi ketemunya 6,1 kan. Jadi belum dapat saya ganti ininya. Cuma kalau misalnya 6 cavity ini cukup, Pak. Kenapa? Soalnya ini layout moldnya yang kotak ini ukurannya baru 120 kali 120. Kan tadi kan ya berdasarkan spesifikasi mesin 360 kali 360 kan. Jadi masih ada ruang. Jadi sebenarnya kalau ditambah lagi bisa, nanti akan saya perbaiki gambar layout. Soalnya butuh waktu. Ya, 250 lah, Dik, ya. Tadi kan disarankan oleh itu, ya. Ya, cukup, Pak. Itu soalnya masih 120 kali 120. Kemudian ini saya ambil faktor tebal dinding dari yang PPT itu. Terus saya asumsikan tebal dindingnya sekitar tebal dinding produknya sekitar 0,5 mm, di mana dari tabel itu ketemu FS-nya 100 kg per cm pangkat 3. Terus kemudian saya bisa melakukan perhitungan tekanan injeksi PAC kali FS kali FP. FP-nya ini titik terjauhnya itu flow apa ya? Saya hitungnya dari mulutnya sini. Titik terjauh di sini. Kalau nggak salah itu sekitar 15 tambah 45 mili. Jadinya kan 15 sampai 30 mili. Yang 45 mili dari 4,5 cm. Jadi PAC-nya itu 4.500 kg per cm pangkat 2. Kemudian setelah itu saya bisa melakukan perhitungan clamping force, di mana saya masukkan aja ke rumus clamping force-nya dan NOC-nya saya masukkan 6, itu ketemu FAC-nya sekitar 243.000 kg. Ini setara sama 243 ton ya. Kalau yang di spesifikasi mesinnya kan 900 ton. Jadi masih jauh di bawah batasnya itu. Sekian, terima kasih. Itu Dek, apa namanya? PAC-mu yang ini 100 kali 4,5 cm ya? Cm. Itu sudah dihitung nggak? 45 mili. Iya, 45 mili tadi 4,5. Hitungnya piye ngitungnya? Saya ambilnya dari sini, Pak. Dari kemarin ini soalnya saya nggak di rumah, jadi bukan pakai laptopnya rumah, filenya nggak saya pindah power, saya pindah ininya aja, saya pindah APPT-nya aja kemarin. Ini saya ngitungnya kalau kemarin saya pakai software AutoCAD. Ya jaraknya itu loh, jaraknya kan harus keliling itu, terjauh dari masuknya, naik ke sini, Pak. Naik dari dulu naik ke kiri, notok turun lagi setengahnya,
Oh, sampai sini juga, Pak? Iya, kan terjauh itu. Oh, saya ngitungnya cuma sampai sini. Enggak, belum. Nah, kan enggak terisi nanti itu. Oh, iya. Berarti nanti saya akan ganti. Berarti sekitar 15, 30. Sekitar 60, Pak. Ya, kemudian ngitungnya dari tengah-tengah, Dek. Dari tengah-tengah. Dari nozzle-nya. Nozzle-nya Ujungnya di mana? Kan di tengah-tengah, toh? Iya. Ya, kalau 4,5 rasanya kok enggak masuk akal. Tengah-tengah nozzle, tengah-tengah ini loh, Dek. Coba tengah-tengahnya. Ini, Pak. Kursormu. Ini. Tengah-tengah. Ah, di situ kan? Oh. Turun. Ini 20. Turun, terus ke kiri. Nah, naik, kiri, setengahnya turun. Nah, segitu. Oh, oke. Baik, Pak. Iya, itu baru terisi dia. Ya. Kalau nggak gitu nggak terisi dia. Oh iya, baik. Nanti akan saya perbaikin, Pak. Terima kasih. Ya. Itu pun kalau kamu dari samping isinya ya. Ya. Jadi dari samping isinya. Ya, dan kalau jumlahnya berapa tadi? 6. Kan berubah lagi ya. Ini kan gambar 4. Panjang. Hitung-hitungannya 6 tapi gambarnya 4. Dan lebar ini panjang sama lebarnya 120 ya. Ya. Ya, jadi dicek lagi deh ya. Jadi mau 250 atau mau 200 itu silakan. Ya, Pak. Ya, dan FV-nya dicek lagi. Kayaknya kalau 4,5 cm kok pendek banget. Ya. Pendek banget itu. Makanya dimensi produk itu penting ya. Dimensi produkmu tadi kan enggak tahu saya gini ya. Coba dicek lagi deh ya. Jadi gambar itu ada dimensinya ya. Nah, nanti kan ada material juga. Oke. Dan iterasi tadi yang penting ya. Kalau misalnya nosi 6 tidak cukup, maka diturunkan 4. Tadi kan 6 ya, 6,1. Nah, itu hitung-hitungannya. Oke. Apa namanya? Luas-luas enggak ada yang salah ya? Aman, Pak. Aman. Oke. Oke, yang itu aja ya. FP-nya tadi. Ya. Oke. Oke, Mas. Sudah ada pertanyaan? Oke, kamu tunjuk siapa, Kevas? Rafli. Banyak dong. Emran. Saya Pak Rafli, Pak. Oh, Rafli, ya, oke. Oke, Rafli. Ya, sebentar. Rafli maksudnya, oke. Enggak dengar. Oke, silakan Rafli. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah. Tutup obat. Tutup obat apa B? Obatnya kok ditutup maksudnya? Tutup botol, tutup apa? Ini tutup obat bioplasenton, Pak. Ya, rupanya kayak apa rupanya? Ini, Pak. Kayak gini, Pak. Ininya. Yang mana dia? Yang ininya, Pak. Bentuknya kayak gini, Pak. Iya, Bu. Tapi bukan tutup obat. Obat kan enggak ada tutupnya. Bukan, maksudnya ini kayak pasta gitu, Pak, obatnya. Kayak semacam krim gitu, Pak. Coba kamu tunjukkan. Dari naikkan di kamera. Pelan-pelan kalian gerak. Bukan tutup obat, tempat obat nggih. Oh iya, tempat obat, Pak. Tempat ya. Kalau tutup botol gitu. Obatnya kan enggak punya tutup. Ya, mana? Ya, tempat obat. Ya, tempat. Oke. Ya. Saya lanjutkan ya, Pak. Jadi Oke, silakan. Di sini dimensinya mungkin kurang lengkap ya, Pak. Mohon maaf. Ini tinggi tutupnya itu 15 mili, terus ini diameter yang atas ini 12 dan yang bawah ini 14,5, Pak.
Oke. Terus, Itu satuan mili ya? iya mili Pak, benar. Mili ya? Iya. Ya. Lalu ini spesifikasi mesin. Saya di sini membuat asumsi multidimensionnya 180 kali 180. Ya. Terus untuk ketebalannya 0,5. Ya. Terus diketahui volume produknya ini dari Autodesk Inventor 853,141 mm3. Lalu saya pakai raw materialnya, saya pakai PP. Di sini 0,899 gram per cm3. Lalu untuk volume runnernya 10% dari volume produknya. Lalu ini perhitungannya Pak, saya jadi nyoba semua NOC dan di sini saya pakai NOC 6 Pak. 6 ya? Iya, soalnya kalau pakai NOC 2 itu saya nggak dapat SV-nya Pak. Saya kurang tahu nilai SV-nya berapa. Teman-temanmu kok SP ada itu? Gini ya, saya sebenarnya mau tanya, ini shot size theoretical ini sentimeter kubik atau sentimeter persegi, Pak? Itu kan kuadrat itu. Iya, soalnya tadi teman-teman pakai ini, Pak, kalau nggak salah. Padahal kubik. Kurang paham, Pak, saya, makanya saya mau bertanya juga, Pak, untuk ini. Yang penting dimensinya. SV itu satuannya Pak. SV mesti satuannya itu. SV itu sentimeter kubik, Pak. Oh, itu berarti konco-konco salah berarti. Maaf Pak, untuk di website yang spesifikasi mesin memang sentimeter kubik. Oh gitu. Oh, ini salah ini berarti. Ya. Ada sing ngetik ini. Kan mereka kasih saya itu. Sudah saya ganti Pak dengan dalam Excel. Oh iya. Ya dia pakai NOC 2 boleh ya. Oh iya. Saya di sini kan pakai NOC 6 Pak. Jadi ketemunya tuh berapa? R itu ini 36360 cm kubik per jam. Ada Pak, pasti sizingnya. Coba. Yang ini Pak. Oh, pasti sizing PS gram. Satuannya sudah cocok ya? Iya, sudah saya ubah sesuai yang di PPT-nya Pak London. Z-nya? Z-nya, nah ini Pak, Z-nya mungkin kemarin saya ngitungnya pakai injection rate dibagi injection width Pak. Karena di situ kan satuannya per menit Pak. Jadi saya hitungnya kayak gitu. Ya. Ya saya kira jangan ini ya. Dia enggak itu. Kalau kita lihat dimensi dibagi-bagi itu mungkin ya ketemu. Cuma tadi kan sudah diperbaiki direvisi sama Putri kalau size-nya itu adalah meter kubik ya. Sentimeter kubik. Dan saya akan perbaiki Pak. Oke, jadi kamu ini. Kemudian satu lagi deh, jangan asumsi. Asumsi diambil itu ya. Beda itu ya. Oh gitu. Kan kamu kamu rancang, jadi jangan asumsi. Jadi dirancang atau ditetapkan, kamu menetapkan sekian ya. Oke. Ya, karena bukan asumsi dia. Asumsi itu ini ukuran enggak pakai asumsi ya. Ya, ya enggak apa-apa. Lalu tadi kan kalau dari NOC 6 saya dapatnya 15,38. Lalu saya bulatkan ke bawah jadi 15. Ya. Lalu saya lanjutkan ke perhitungan FAC. Saya pakai tadi ditetapkan ketebalannya 0,5 sehingga dapat FS-nya 100 kg per cm3. Lalu saya menghitung tekanannya. Nah, di sini mungkin saya ada kesalahan Pak untuk menghitung flow pad-nya Pak. Kan kalau flow pad berarti saya harus ngikutin ini Pak, volume runner itu ya Pak berarti. Kalau flow pad atau bagaimana Pak? Diagramu bukan volume runner. Flow pad itu kan layoutmu. Nah, itu dari tengah masukmu di mana, kemudian nanti titik terjauh dari masuk itu jaraknya dari titik masuk sampai terjauh adalah flow pad. Kemarin saya mengasumsikan begini Pak, ini dari sprue-nya ini jaraknya 60, lalu jarak ke bendanya 10. Ya, lalu terus balik. Ya, yang sini saya lupa untuk menghitung Pak, mohon maaf. Ya, itu panjang. Jadi ikuti lintasannya itu sampai dengan ini. Lintasannya kan kalau itu bolong ya atasnya ya? Iya Pak, benar.
Jadi Ya, kayak kalau berongga belum gitu. atasnya berarti kan ngisinya di ujung kanan ya? Enggak, Pak. Jadi bentuknya itu gimana ya? Dia itu berongga gitu, Pak. Jadi nggak full bolong gitu enggak, Pak. Jadi Ya, di ya. sini nanti di sini tuh masih ada alasnya gitu, Pak. Jadi nanti saya ngiranya di sini, Pak. Nanti Jadi masuknya di runnernya tuh tengah itu. iya di tengah sini, Pak. Terus nyebar ke keluar ya. Iya, ke Sampai dinding-dindingnya ke gitu. sisi kan, sisi ujung Iya. sisi ya. Iya, di sini, Pak. Ya. Ya, terus saya sudah hitung sampai FAJ-nya. Untuk FAJ-nya seharusnya aman sih, Pak, kalau sesuai hitungan tadi. Ya, belum. Berapa? FAJ-nya ketemunya 533,6 kN. Ya, setengahnya lebih ya. Iya. Setengah lebih. Tapi ini belum kamu gambar itu ya, gambar jarak antaranya berapa. Oh iya, jarak antar produknya tadi setelah saya mendengar dari presentasinya teman-teman yang lain, sebenarnya saya salah untuk mendesain ini, Pak. Iya, itu terlalu mepet mungkin ya. Iya, Pak. Ya, dalam layout ini mesti lebih baik gambar pakai ini aja deh, pakai software. Oh iya, Pak. Ya kalau pakai tangan ini kita kadang-kadang nggak persis ininya. Kalau pakai software kan tinggal copy taruh gitu ya. Dan kamu boleh naikkan 180 itu menjadi 250 kan tadi teman-teman ya. Nah, sehingga kamu nyebarnya bisa begitu, bisa lebih ini. Ya. Sebentar, ini gimana nih? Karena tangkupnya kemana nih? Saya lihat kalau dia kayak topi kan nggak boleh gitu gambarnya. Maksudnya, Pak, saya kurang paham. Untuk kan runnernya. nginjek tuh gini deh, nginjek itu gini. Iya, benar, Pak. Nah, ini nginjeknya kemana? Ini dilihat dari atas, Pak. Jadi sprunya itu ini, Pak, yang bundar kecil ini, Pak. Jadi ini inti dari cetakannya di mana? Di sini, Pak, tengah-tengah ini, Pak, ada bundar hitam ini. Oh, enggak, bukan, kamu nggak ngerti maksudnya. Produkmu apa, bulat toh? Iya, Pak, bulat. Ya, sebentar. Kamu stop share dulu. Ini hati-hati nih. Kalau prinsip salah ini bahaya. Stop share sudah? Sudah, Pak. Oke, saya share dulu ya. Kita ini. Ini sekalian ini teman-teman ini. Oh, saya gambar gini aja ya. Jadi kita jika punya produk kayak gini, ini artinya dia bulat ya. Ini saya gambar gini. Gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari ini gini. Produknya ya. Gitu ya. Nah, jadi harus nariknya, jadi mulutnya gini mulutnya. Jadi mulutnya persis kayak gini. Ya, kenapa Ibu? Gitu ya. Ini adalah nozzle-nya. Jadi masuknya plastik di sini. Nah, nanti ini yang terisi di sini, dikit aja. Kan ada tebelnya dah. Berapa tebel tadi? 0,5. 0,5. Nah, mul berikutnya saya gambar ya. Ini enggak ada kan? Ini hilang ini. Kan gitu kan ya? Mudah-mudahan ngerti maksud saya. Nah, jadi kalau saya arsir jadi gini. Sorry. Nah, kalau saya share musuhnya gini.
Nah, produknya bentuk seperti apa produkmu? Kalau produkmu kotak gini, ya ini kan ada lubang ya, lubang, kemudian corong gitu. Nggak bisa kita masuk, apa namanya, ya, nggak bisa kita bilang dia masuk di sini. Jadi gini nggak bisa. Jadi mesti harus gini. Harus gini posisinya. Jadi ini masuk dari sini. Kamu udah begitu belum? Belum, Pak. Kayaknya kamu modelnya begini. Nah, Iya, Pak, nariknya benar. Kurang kan lebih seperti itu. separuh. Nah, intinya ini inti ya. Ini yang saya sebut inti. Jadi ini kan inti ya. Inti cetakan. Ya, yang maju mundur itu loh ya. Maju mundur saya. Ini diam nih, ini fix ini, tetap. Nah, ini diam. Jadi dia yang maju mundur ini, yang sebelah kiri. Nah, punyamu maju mundur di mana? Kalau seperti ini maju mundur kan tidak ada intinya nanti. Kan jadi pipih dia. Padahal ini dia bulat toh? Iya, Pak, bulat, Pak. Iya, kalau bulat ya harusnya bentuk layoutmu gini. Nah, gini. Kamu ngisi, iya toh? Jadi ini maju mundur ke sana. Betul nggak? Nah, kalau saya gambar dari kiri kan gini. Iya. Ya. Kebayang ya? Iya, kebayang, Pak. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ya. Ya. Nah, coba kamu punya share punyamu. Ya, baik, Pak. Sebentar. Nah, kan jadi kalau masuknya dari sini depan ini kan nggak ketemu dia. Ya, jadi kalau ini kan pipih jadi benda kerjamu. Nggak bisa bulat ya? Iya, Pak. Berarti ini, Pak, apa ini arahnya harus ke bawah gitu, Pak? Atau bagaimana? Maksudnya jadi nanti tinggi produknya ini gini, arah caranya ke bawah. jadi kalau saya jelaskan mungkin agak sulit ya. Kamu nanti ambil gelas ya di rumah ya. Iya, Pak. Gelas di rumah. Nah, kamu ngecor gelas itu dari mana supaya inti cetakannya bisa ditarik. Nah, nanti kamu punya bayangan sudah. Ya. Ya, kalau saya jelaskan lewat ini mungkin agak sulit ya, karena kan saya jelaskan dengan gambar. Tapi kalau saya bawa barang, kamu akan kelihatan. Ya. Sebenarnya ada barang ya. Jadi, nah ini harus bergerak begini, ya. Nggak boleh bergerak gini, nggak bisa, karena ini kan dia bulat, ya. Nah, jadi gini geraknya. Jadi ini ngisi, ini tarik bisa. Nah, ya, nah, persis kayak gini. Nah, cuma ini kan kalau saya gini kan cepet, nggak kelihatan di layar. Ya, nanti kamu cek di rumah, bawa gelas, posisi, saya rasa ini posisi salah. Kalau dia bulat loh ya, bendamu. Kalau bulat, harusnya dia proyeksi frontalnya. Ini kan proyeksi dari samping. Ada proyeksinya adalah dari depan, ya. Kalau ini dari samping. Cetakannya gini, cetakannya. Iya, Pak. Yang satu bergerak maju mundur, yang ada intinya. Nah, kayak gini loh. Nah, masuk dia. Iya, Pak. Nah, kalau ini intinya bulat, nanti benda kerjanya jadi bulat. Ya. Kalau gini kan kayak papan. Oh iya. Produkmu kan bukan papan ya, bulat ya? Iya, benar, Pak, bulat. Betul ya, bulat ya. Yang penting bulat ya. Diameter atau gimana? Apa, Pak? Diameter kan? Iya, diameter benar, Pak. Nomor 2 itu. Nah. PPT nomor 2-mu, PPT nomor 2. Nah, ini kan bulat diameter. Yang kamu lihat bawahnya. Iya. Nah, jadi masuknya itu dari depan ini. Bukan dari samping ya. Iya, Pak. Dari sini kan, Pak. Ya. Nah, ya.
Gitu maksudnya ya. Jadi gambarnya balik ya. Iya, Pak. Oke. Nanti saya akan perbaiki lagi. Ya, nanti diperbaiki lagi. Ya, sebelum itu jadi kamu bisa juga revisinya bisa saja nanti kirim ke saya gitu, WA. Benar nggak kira-kira gini Pak, itu boleh ya. Kalau enggak ya nunggu minggu depan ya apa, cuma nanti saya pikir nanti telat nanti. Kalau telat, nah ini kamu repot nanti. Oke ya? Ya, baik Pak. Oke, silakan lanjut siapa ininya. Waduh, waktu kita ini berapa nih? Saya pilih Mahfud Pak. Ya, ada berapa orang lagi yang belum? Waduh, waktunya mepet. Saya juga belum, Pak. Ya, berapa orang? Saya juga, Pak. Oke. Oke, yang belum besok jam berapa bisa? Supaya ini Dek, jangan kalau kita nunggu minggu depan ini kasihan. Saya besok enggak ngajar, pagi kosong. Saya pagi bisa, Pak. Pagi saya enggak ngajar, siang saya ngajar. Oke, yang belum siapa saja? Coba di sini saya flow ini tunjukkan wajah kalian yang belum siapa aja. Ya stop share dulu deh, Halo Dek, stop share dulu, stop. Sudah saya stop Pak. Oh sudah ya, oke. Kok nggak nampak semuanya nih? View-nya saya lupa. Oke. Ini ada 13, 12 ya. Berapa orang yang belum, Dek? Coba di. Saya, Pak. Camnya nggak bisa, Pak. Oke, 1, 2. Berapa lagi? 3, Pak. Berarti, Pak. Totalnya. 3. Siapa dia? Mahfud, Pak. Mahfud, Pak. Oh, Mahfud. Camnya nggak bisa, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Berarti 4 orang. Betul ya? Bahrudin, Putu Jestia, Mahfud, terus apa lagi? Tapi sudah, Tony sudah, Kepas sudah. Kalau saya lihat di sini ada Bahrudin, Putu Jestia, Muhammad M. Siapa ya? Muhammad Mukhtar itu, Pak. Ada 3. Terus Mahfud. 3 ya? Ya, Mukhtar Mahfud itu 1 orang, Pak. Oh, 1 orang, oke. Jadi berarti kurang 3 ya? Iya. Oke, yang 3 ini kalian masih punya, ini ada kelas nggak berikutnya? Kalau hari Selasa saya kelasnya jam 10, Pak. Jam 2. Sekarang. Saya kosong, ada Pak. kelas? Kosong, Pak. Kosong, Pak. Oke, kalau kosong kita lanjut. Jadi yang lainnya kalau ada kelas boleh leave ya. Biar selesai. Kasihan ini bertiga ini. Ya. Oke ya. Iya, Pak. Ya, oke, silakan lanjut. Kita selesaikan pagi ini bertiga dan yang lain mau leave silakan. Mau di sini juga boleh ya. Yang nggak punya kerjaan di sini aja. Yang punya kerjaan atau kuliah silakan leave, nggak apa-apa. Oke, silakan Dek. Siapa sekarang? Saya, Pak. Ya, silakan. Mahfud. Ya, Mahfud ya. Apakah sudah kelihatan, Pak? Belum. Sekarang mau. Ya, sudah. Jadi ini perancangan saya kursi plastik jongkok. Untuk gambarnya seperti ini, Pak.
Ya. Ini yang bagian atas dimensinya ini saya kecilkan setengah, jadi yang bagian atas 90 kali 90, yang bagian bawah ini 100 kali 100 mili. 100 ya, oke. Terus spesifikasi mesinnya ini ya, sudah. Saya ngitung volume proyeksinya ketemu 73,3922 cm kubik. Volume produk. Volume produk, Pak. Maaf. Volume produk. Terus untuk volume runnernya dapat dari 10% volume produk dapat 7,339 cm kubik. Ya. Terus untuk luas proyeksinya saya ngitung ketemu 95,9686 cm kuadrat. Terus untuk luas runnernya saya hitung 3,2 cm kuadrat. Ya. Dengan ketebalan 2 mili, Fs-nya 7,7 kg per cm kubik, dan flow pad-nya saya ngitung 13,469 cm. Ya, mungkin salah. Oke, ya, lanjut dulu ya. Terus ini untuk penghitungan NOC-nya. Kalau pakai NOC 1, saya nggak usah, masukkan. Oke. Kalau untuk yang NOC 5 dengan V injeksinya 121 ketemunya 1,49, Mbak. Ya. Jadi saya ambil NOC-nya 1. Terus untuk PAC ketemunya 94,283 kg, sama terus dicari FAC-nya ketemunya 88.732,5 Newton, di mana FAC-nya lebih kecil dari FCM. Piro itu, piro. Berapa kilonewton itu? 88 kilonewton, Pak. 88. Ya, berapa ton? 9 ton, Pak. 9 ton ya? Iya, 9 ton. Jadi jangan dirubah ke Newton. Itu ini. Ininya kan ton. Apa namanya? Mesinnya ton. Mesinnya jadi pakai ton. Balik malah ya. Jadi 9,048 ton ya. Gitu ya. Jadi Newton balik mana kayak malah bingung nih. Iya, Pak. Ya, kalau dia sendiri. Untuk layoutnya belum kebuat yang di solidnya, Pak. Tapi saya nyoba gambar itu kalau pakai NOC sama dengan 1 itu bisa, Pak. Gue nggak ada gambarnya ya? Belum ada, Pak. Produkmu berapa besarnya? Yang paling gede. Yang ini 90 kali 90, yang bawah 100 kali 100, tingginya 65. Ya, kalau space-nya kan ada boleh 250. Iya, Pak. Ya, 250. Kalau itu 100, jadi kamu coba layout-nya dulu, ya. Ya. Saya khawatir gini, jadi NOC-mu berapa tadi? Ketemunya 1 ya? dibulatkan jadi 1, Pak. Ya. Enggak ada yang salah hitung ya? Enggak ada. Tapi gini, Pak, kalau saya pakainya yang ini, yang B, yang pakai yang C, yang short size-nya 188 ini ketemunya 2, Pak. 2 lebih. Dibulatkan jadi 2. Ini kalau nggak salah, apa ini ya, tipenya ada, Pak. Putri masih ada nggak ya? Putri sudah live ya? Atau Gio nggak ada ya? Tipenya di mesin kita saya lupa, apa B apa C. Kalau nggak salah B punya kita. Kalau B masih kurang sedikit, Pak, belum nyampe 2 NOC-nya. Ya, oke. Biar gini kamu pakai yang C aja gitulah ya. Iya, Pak. Nah, supaya
Nek satu itu kok itu terlalu ini apa namanya? Tapi coba di layout dulu ya, di layout lagi mungkin 2 cukup nggak dengan jarak space luarnya itu 250 atau 200 gitu ya. Kalau 2 kamu butuh space kira-kira 200 boleh. Kan itu tadi 180 sampai 250 boleh. Iya Pak, saya tadi udah bikin hitung-hitungan kasar di coret-coretan kertas gitu Pak. Kalau pakai yang 2 itu bisa pakai yang insertnya ukuran 250 kali 250 Pak. Masih bisa. Itu nanti jarak antara titik tengah ke bagian tengah itu maksudnya yang runnernya ke bagian produknya yang paling pinggir itu ada 20 mili Pak. Jadi kalau antara 2 produk ada 40 mili jaraknya. Bertukang ya. Apa namanya? Nanti kalau kamu pakai 2 flowpadmu kan tambah panjang ya? Iya Pak, flowpadnya tambah panjang. Ya, jadi mending gitu. Kalau satu kayaknya kok ini. Enggak gini loh. Kurang seni. Iya Pak. Tugasmu kurang seni kalau satu. Iya Pak. Enggak ada itunya. Ya, saya kira dibesarkan ya 250, kemudian flowpadnya diganti ya. Iya Pak. Nah, dihitung berapa flowpadnya. Supaya dapat itu aslinya ya. Iya Pak, baik Pak. Ya flowpad mungkin tidak terlalu banyak pengaruh karena kan dia satuan milimeter. Oke, tadi dimensi itu ya. Jadi kalau gambar dimensinya harus ditambahkan ya. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi kamu nyebut tipe yang diambil adalah tipe C gitu ya. Ya, yang tipe C. Ya, supaya tidak salah gitu ya. Baik Pak. Ditanya ya. Iya Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan, Mahfud? Muhtar? Kamu 3M tadi. Muhtar ya, Mahfud ya, Muhammad ya. Iya, belum ada Pak. Ya itu tadi yang saya mau tanyakan yang ini pakai 188 ini Pak, yang tipe C. Ya pakai itu aja ya, biar ini. Iya, biar Pak. resminya lah tugasmu. Iya Pak. Bahannya apa itu untuk? Mungkin PP Pak. Oh gitu. Oke. Kalau PP mahal itu. Ya. Biasanya campur-campur tempat duduk kali. Oh iya. Sekarang memang ini yang bagus-bagus yang dicari orang. Oke, Muhtar, sekira itu ya. Iya Pak. Ya. Cukup Pak. Oke, Terima kasih, sekarang Pak. ini Jestia, Putri Jestia tadi sudah nongol. Iya Pak. Ya, silakan. Saya izin share screen Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Produknya? Jadi ini Pak, produk saya itu tutup botol Pak. Tutup botol. Iya, dengan seperti gambar. Di sini punya diameter dia 35 mili, tingginya 30 mili, sama diameter yang di atasnya juga 35 mili Pak. Sebentar, tutup botol gimana? Dalamnya gimana? Dalamnya lubang Pak. Ulir biasa. Ulir ini mesinnya ya? Iya Pak. Dan enggak lancip ya? Iya Pak. Iya, jangan dilancipkan. Tapi sedikit Pak. Botol lancip enggak Iya. bahaya. Iya Pak. Karena produk sehari-hari lancip, nah, jadi nanti ini aja. Dipotong itu enggak apa-apa. Iya Pak. Ya, nah, kalau ngecor itu sulitnya minta ampun juga. Iya Pak. Membuat kamu nanti kesulitan membuat itu loh, Dek. Membuat intinya itu sulit minta ampun. Iya Pak.